Pemirsa, masih di Anyu Siang bersama saya Aulia Wardani dan kita akan ke informasi terkait kebakaran yang terjadi di Pasar Buah Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Diduga kebakaran bersumber dari puntung rokok. Api dengan cepat menghanguskan bangunan gudang tempat penyimpanan buah pisang milik para pedagang di Pasar Buah Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Diduga kobaran api bersumber dari puntung rokok. Kebakaran yang terjadi pada pukul 2 pagi membuat warga dan pedagang tidak sempat menyelamatkan dagangannya. Mereka hanya bisa mengais sisa-sisa dagangan serta barang yang sudah gosong. Sekitar jam 1.30. jam 1.30. Itu dari apa Pak apinya Pak? Masih dalam penyelidikan ya Pak. Itu kompor atau jaringan listrik? Dari apinya itu ya dari puntung rokok kayaknya. Puntung rokok. Misalnya data jam 11. Jam 11 terus? Aku ditelepon jam 2 setengah 3 sampai sini udah Habis terbakar. Enggak cukup. Berapa banyak ini Pak? Misalnya Ya, mau tanya tundunannya apa? tundunannya Satu mobil setengah. 1,5 mobil. Berapa itu nilai rupiahnya Pak? Kerugian 15-an. 15 juta. Iya. Api berhasil padam dalam waktu 1 jam setelah 4 mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Semarang dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Masih dengan informasi terkait kebakaran pemirsa, kali ini kebakaran meludeskan sebuah apartemen di Pasadena di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Dan akibatnya sejumlah penghuni warga negara asing berhamburan keluar apartemen untuk menyelamatkan diri. Kobaran api membesar di lantai 7 apartemen Pasadena, Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Akibat kebakaran ini, sejumlah penghuni warga negara asing berhamburan keluar menyelamatkan diri. Kebakaran diduga dari salah satu pendingin ruangan yang mengalami korsleting listrik. Proses pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 45 personel dan 9 unit mobil damkar. Saat kebakaran terjadi, penghuni tidak berada di apartemen. Untuk objek yang terbakar adalah sebuah ruangan di lantai 7 yang kurang lebih luasnya itu sekitar 32 meter persegi. Dan saat ini sedang dilakukan operasi pendinginan. Kita sudah memasuki fase pendinginan. Untuk penghuni, pada saat kami tiba di sini, untuk penghuni sudah beberapa penghuni baik di lokasi kamar yang terbakar dan penghuni yang ada di kamar-kamar yang sebelahnya sudah sebagian ada yang menyelamatkan diri. Tak ada korban jiwa maupun luka-luka dari peristiwa kebakaran ini. Kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, usai 10 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, gunung berapi yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi. Sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari tadi yang melontarkan 2 kali awan panas guguran sejauh 1 km dari puncak. Dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta melaporkan terjadi 2 kali awan panas guguran. Awan panas guguran dengan jarak luncur 1000 meter dari puncak ini mengarah ke barat daya berlangsung selama 103 detik dengan amplitudo 53 mm. Selain awan panas guguran pada periode tersebut tercatat terjadinya 60 kali guguran lava pijar sejauh 1,8 km ke arah barat daya atau hulu kali Bebek. Hingga kini Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 hingga 7 km dari atas puncak dan mewaspadai potensi ancaman guguran awan panas maupun lava pijar yang diprediksi masih akan terus terjadi. Pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau ARI BP kembali menggelar aksi di Silang Monas, Jakarta. Ribuan pembela Palestina hadir pada aksi ini dan sebanyak 1.300 personel pasukan gabungan berjaga di area aksi Bela Palestina.
genosida! Selamatkan Gaza! Merdeka! Stop genocide! Stop genocide! Save Gaza! Save Gaza! Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) kembali menggelar aksi damai bertema konstitusi anti penjajahan yang digelar di Silang Monas Patung Kuda pagi ini. Jangan mau kalah dengan 2 orang. Aksi bela Palestina di Hari Konstitusi RI menjadi pesan penting bagi masyarakat dunia karena bangsa Indonesia selalu bersuara demi terwujudnya perdamaian di Palestina. Apa hubungan Hari Konstitusi dengan bela Palestina? Kami Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina sangat concern terhadap Konstitusi Indonesia dan sikap Indonesia, dan dalam Konstitusi Indonesia tegas dinyatakan di alinea pertama maupun alinea keempatnya sikap menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung segala bentuk kemerdekaan, dan aktifnya Indonesia untuk menghadirkan perdamaian abadi dengan salah satu diantaranya tentu adalah menghilangkan ketidakdamaian, yaitu penjajahan itu sendiri. Momentum politik yang sangat penting bagi bangsa dan rakyat Indonesia ini pada hari ini kita wujudkan dalam rangka pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini kita saksikan masih digenosida, masih dihancurkan oleh Israel. Seperti yang sudah kami sampaikan pada aksi sebelumnya, kita berjanji kepada masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia dan seluruh rakyat, seluruh warga dunia bahwa pada tanggal 18 Agustus ini ada aksi besar. Ini untuk menunjukkan bahwa komitmen kita bersama untuk mengenyahkan penjajahan di muka bumi itu adalah sebuah kewajiban kemanusiaan. Dan sebetulnya ini bukan saja tugas dari bangsa Indonesia, tetapi juga tugas dari seluruh masyarakat internasional. Dalam hal ini, ARI-BP berharap melalui momentum ini, masyarakat dan pemerintah lebih serius meningkatkan pembelaan terhadap Palestina serta menghentikan penjajahan dan kejahatan Israel. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran hebat di kawasan Manggarai, korban yang terdampak kini terpaksa tinggal di posko-posko pengungsian. Di antaranya terdapat para lansia dan anak-anak yang membutuhkan bantuan untuk kebutuhan harian mereka. Ribuan warga yang terdampak kebakaran di Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, kini menempati sejumlah lokasi pengungsian. Salah satu lokasi pengungsian adalah SDN 05 Manggarai. Di sini para korban tak terkecuali lansia dan balita bertahan untuk hidup dengan segala keterbatasan. Di tengah keterbatasan ini, MNC Peduli langsung turun ke lokasi pengungsian. Di sini, tim MNC Peduli memberikan bantuan berupa underpad, masker, shampoo, dan vitamin khususnya untuk para lansia dan balita. Ya, kami ucapkan terima kasih dari MNC Peduli yang sudah membawa bantuan berupa, pokoknya inilah ya, sejumlah ini. Semoga apa yang diberikan juga kepada kami bisa bermanfaat untuk masyarakat. MNC Peduli, terima kasih atas bantuannya. Vitamin sama ini apa sih? Underpad. Terima kasih ya. Kebakaran hebat yang terjadi di Manggarai telah mengakibatkan 1.850 jiwa terdampak yang kini menempati sejumlah lokasi pengungsian. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Andri Setiawan, iNews melaporkan.